Shalom, selamat sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus. Pada saat ini kita tiba di dalam satu kesempatan di mana kita akan belajar firman Tuhan dalam hal rumah tangga. Nah, ada nasihat firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini kepada kita semua yang tentu boleh menolong kita. Bagaimana kita rindu menciptakan surga kecil di bumi ini. Jika kita mendengar kata surga, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Saya ketika mendengar kata surga ini, langsung saya akan membayangkan sebuah tempat yang indah. Lalu mungkin di situ ada bunga-bunga yang bermekaran harum baunya. Lalu bisa saja di situ ada sungai yang dangkal, yang airnya jernih mengalir dengan tenang. Lalu hewan-hewan bermain berkejar-kejaran atau tidur-tiduran di atas hamparan rumput yang hijau. Kita bisa membayangkan apa saja yang indah, yang baik mengenai kata surga ini. Dan tentu kita tahu surga adalah tempat tinggalnya pencipta kita. Yang saya pikir itu adalah tempat yang paling sempurna. Dan tempat-tempat indah di dunia ini tidak akan membandingkan atau tidak sebanding dengan indahnya surga tempat tinggal Sang Pencipta. Nah, pada saat ini saya memberikan sebuah judul untuk rumah tangga kita masing-masing ya. Surga kecil di bumi. Tentu kita akan berkata tidak mungkin kita membawa surga secara fisik ke dalam rumah kita. Ya, kita tahu di bumi ini, walaupun mungkin tempat itu indah, tempat itu diupayakan begitu bagus, tapi tentu ada kekurangannya. Sekarang kita bawa surga ini dalam artian bukan secara fisik ya, tapi suasana surga yang kita boleh dapatkan di bumi ini yang penuh dengan dosa, tapi kita bisa menikmati surga kecil itu di bumi. Mengapa saya katakan surga kecil? Karena kita tahu kelompok terkecil dari masyarakat di bumi ini adalah keluarga. Dan keluarga yang lengkap itu adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak ya. Kalau memang Tuhan percayakan ada anak-anak. Dan tentu jika itu pun hanya terdiri dari suami istri, itu pun namanya keluarga. Tapi sekarang kita bicara tentang keluarga yang lengkap terdiri ayah, ibu, dan anak-anak. Bagaimana kita mau supaya ada surga kecil di rumah kita? Di bumi ini, tempat kita tinggal sementara saat ini. Ada nasihat firman Tuhan yang disampaikan yang bisa kita ikuti. Bahkan harus kita ikuti jika kita mau surga kecil itu ada di rumah kita. Nah, hamba Tuhan, Rasul Paulus menuliskan nasihat-nasihat ini untuk kita semua, untuk ayah, untuk ibu, untuk anak. Karena itu ada 3 personil yang paling penting di dalam rumah tangga itu sendiri. Jika ketiga pihak ini melakukan tanggung jawabnya atau tugasnya dengan baik, pastikan bahwa surga kecil itu ada di bumi ini. Sekarang kita coba lihat. Bagaimana nasihat firman Tuhan dari Rasul Paulus melalui tulisannya di dalam kitab Efesus. Di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan dalam firman Tuhan ini ya. Ini adalah nasihat untuk para suami. Hai suami, ini kata hai ini dimulai dengan hai ya, teguran ini. Artinya harus diperhatikan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lanjut di ayat yang berikut 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Langsung kepada ayat 29.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ini satu nasihat yang luar biasa kepada para suami, dikatakan tadi. Hai suami. Jadi apa yang harus dilakukan suami kepada istri? Karena di sini dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kemudian dikatakan juga di sini, tidak ada seorang yang menyakiti tubuhnya sendiri. Benar itu. Tentu jika ada satu kasus di mana seseorang menyakiti dirinya, itu sudah di luar daripada konteks ini ya. Ada sesuatu yang aneh di dalam kejiwaannya. Tapi sekarang kita berbicara bagaimana harusnya suami mengasihi istrinya. Dan jika ini dilakukan, tidak akan ada KDRT di dalam setiap rumah tangga. Bagaimana suami mengasihi istrinya luar biasa. Kemudian karena dikatakan seperti dia mengasihi tubuhnya, dia tidak akan menyakiti tubuhnya sama seperti kalau dia mengasihi istrinya. Tidak akan dia sakiti istrinya. Itu nasihat untuk para bapak, para suami ya, karena bagaimana sikapnya kepada istri. Kemudian kita lihat tidak berhenti di situ. Itu suami. Sekarang kepada bapak-bapak. Tentu ini kepada para suami yang punya anak ya. Kita lihat di sini di dalam Efesus 6 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa di sini dikatakan, hai kamu bapak-bapak? Dan memang kalau kita perhatikan sampai saat ini, ada banyak rupanya anak-anak yang sakit hati atas perlakuan ayah-ayah mereka kepada anak-anak ini. Kenapa? Karena mungkin ada banyak di dunia ini bapak-bapak yang merasa bahwa saya ini adalah pemimpin di rumah tangga. Lalu anak-anak ini tidak berdaya, itu anakku, saya bebas melakukan apa saja. Tidak demikian ternyata. Karena di sini dikatakan, kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Anak-anak kita selagi kecil mungkin kita bermaksud mendidik dia, tapi mungkin caranya ada yang agak keliru ya. Sehingga anak-anak kita sakit hati. Kenapa dia hanya bisa sakit hati? Karena secara fisik dia jauh lebih kecil dari ayahnya. Dan jika ayahnya memperlakukan dia tidak baik, dia hanya bisa sakit hati. Dia tidak bisa melawan. Kenapa? Karena tentu kalau dia melawan, wah resikonya sangat berat. Dan tidak sebanding secara fisik untuk kekuatan, dia tidak mungkin melawan ayahnya. Tapi sakit hati itu bisa terus-menerus tinggal di dalam hatinya. Dan pada saatnya nanti ketika anak ini dewasa dan dia melihat secara fisik, saya sama-sama kuat dengan bapak saya. Kalau bapak saya terus-menerus melakukan hal yang sama, menyakiti hati saya, bisa saja anak ini melawan ayahnya. Ya, jadi ini pelajaran yang bagus untuk bapak-bapak. Jangan menyakiti hati anak-anak kita. Artinya jika kita punya nasihat, sampaikan dengan baik. Sehingga dia melihat bahwa kita itu sayang sama mereka, ya, bukan benci atau dendam. Dan tentu ini akan menolong penyampaian yang kita sampaikan kepada mereka boleh berterima. Nah, itu yang pertama untuk nasihat ayah dan bapak, ya, atau suami dan bapak. Sekarang kita lihat tidak berhenti sampai di situ. Ini nasihat untuk istri yang juga adalah anggota daripada keluarga itu sendiri. Kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai yang ke-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kemudian, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Lalu ayat yang 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini luar biasa. Nasihat yang sangat indah. Dan tentu kita tidak boleh keberatan untuk nasihat-nasihat ini jika kita mau yang tadi itu surga kecil ada di bumi ini. Yang pertama, suami
mengasihi istri. Kemudian istri menghormati suami. Wah, luar biasa ya. Jadi ini istri tidak menghormati suami yang jahat ya, bukan ya, tapi suami yang mengasihi istri. Bagaimana kita hormat? Hormat itu tentu bukan takut. Ya, tapi kita menghargai keberadaan suami kita. Kata-kata kita, tingkah laku kita. Sehingga dengan demikian suami merasa dihargai ketika dia mengasihi istri, kita sambut kasihnya itu dengan kita menghormati suami kita. Kemudian yang berikut, ini nasihat kepada anak-anak kita. Firman Tuhan ini begitu lengkap, luar biasa memberikan nasihat kepada kita. Dan jika kita mengikutinya, kita boleh merasakan indahnya hidup di dalam berumah tangga. Sekarang nasihat kepada anak-anak. Di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga, saya akan bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah ini ya, berarti harus. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Luar biasa ini ya. Memang kepada anak-anak yang penurut ini berkat yang khusus ada sama mereka. Kenapa? Karena orang tua itu mengasihi anak-anak ini sehingga dia memberikan nasihat yang baik kepada anak-anak ini. Karena sebenarnya kenapa? Orang tua sudah lebih dahulu hidup. Pengalaman-pengalaman sudah lebih dulu dia alami. Sehingga jika ada hal-hal yang buruk yang pernah dialami oleh orang tua tidak ingin hal ini terjadi kepada anak-anak. Sehingga dilanjutkan, disampaikan berdasarkan pengalaman itu sendiri. Dan jika anak-anak ini menurut kepada nasihat orang tua, dia tidak melakukan hal-hal yang salah yang mungkin dulu pernah orang tuanya lakukan. Sehingga ini memang masuk di akal. Firman Tuhan mengatakan di sini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana judul yang saya berikan pada saat ini adalah surga kecil di bumi. Bagaimana kita boleh memindahkan suasana surga itu yang kalau kita bayangkan pemandangannya yang indah, satu sama lain hidup damai, ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada suara nada-nada yang tinggi, sebagaimana matahari bersinar dengan hangat, mungkin angin bertiup sepoi-sepoi, sangat nikmat. Dan suasana itulah yang kita mau supaya ada di dalam rumah tangga kita. Dan saya sangat percaya dengan firman Tuhan ini yang disampaikan melalui hambanya Rasul Paulus dalam Efesus. Bagaimana kita mau agar rumah tangga kita itu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak semuanya merasakan kenikmatan hidup dalam rumah tangga. Sehingga ayah rindu pulang ke rumah. Kenapa? Karena suasana di rumahnya itu penuh damai. Ketika dia pulang, istrinya menyambut dengan baik. Anak-anak menyapa dia dengan baik. Ya, karena tidak sedikit anak-anak yang tidak suka ayahnya pulang ke rumah. Kenapa? Karena ketika ayahnya pulang ke rumah, itu suasana rumah itu jadi tidak enak. Kenapa? Mungkin ayahnya selalu marah-marah. Ibu juga begitu. Ya, sebentar-sebentar marah, nadanya tinggi. Jadi membuat anak-anak kita tidak betah. Nah, kembali, jika kita melakukan semua nasihat yang diberikan pada saat ini melalui hambanya Rasul Paulus, untuk ayah, untuk ibu, untuk anak-anak. Jika kita semua fungsional, ya, melakukan apa yang harus kita lakukan. Ayah mengasihi istri. Saya ulang terus. Istri menghormati suami. Anak-anak menurut kepada orang tua. Jika semuanya ini sudah kita lakukan, kita akan merasakan bagaimana indahnya, nikmatnya kehidupan dalam rumah tangga itu. Dan tentu suasana yang indah sebagaimana suasana surga ini tidak dapat dibayar oleh apapun. Kecuali kita melakukan apa yang hamba Tuhan ini nasihatkan kepada kita.
Biarlah pelajaran pada saat ini boleh menolong kita. Bagaimana kita boleh melakukan nasihat-nasihat ini dengan baik. Tentu dengan kemampuan kita sendiri kita tidak mampu. Ya, karena kita ini hanyalah orang berdosa yang seringnya melakukan hal yang salah. Tetapi jika kita meminta pertolongan Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan. Kemampuan menjadi ayah yang mengasihi istri. Kemampuan menjadi istri yang menghormati suami. Kemampuan menjadi anak yang menurut kepada orang tua. Dengan demikian, kita akan menikmati surga kecil itu di bumi sambil menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Mudah-mudahan dengan pelajaran singkat ini boleh menolong kita sebagai anggota keluarga yang kecil. Ya, ayah, ibu, dan anak-anak. Mari kita lakukan tugas kita masing-masing. Dengan demikian, kita mengundang Yesus hadir setiap saat di dalam rumah tangga kita. Dan kita boleh menikmati surga kecil di bumi, di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.